Kembali lagi ke channel Orca Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari serial Netflix yaitu Enola Holmes yang merupakan adik dari Sherlock Holmes. Ceritanya nggak kalah menarik dari Sherlock Holmes. Sebelum kalian nonton video ini, gue peringatin ya, ini adalah sebuah spoiler. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja cekidot. Pada scene pertama, kita akan dilihatkan dengan Enola yang lagi bermain sepeda sambil menceritakan latar belakang kehidupannya, yang dimana dia diberi nama oleh ibunya yaitu Enola, yang kalau dibalik yaitu alone, yang artinya sendirian. Nyesek ya, dari kecil aja udah sendirian dia. Dan dia juga bercerita kalau ayahnya telah wafat waktu dia kecil, dan kedua kakaknya yaitu Mycroft dan Sherlock Holmes juga meninggalkan dia dan ibunya. Dia dibesarkan oleh ibunya dengan cara yang tak biasa, yang dimana ibu-ibu di waktu itu mengajarkan anak-anaknya dengan menyulam dan belajar menjadi seorang bangsawan. Tapi ibunya mengajarkan Enola dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membaca, dengan sains, olahraga, dan latihan untuk melatih fisik dan mental Enola. Ibunya menceritakan banyak hal tentang dunia ini kepada Enola, tetapi tidak semua hal yang diceritakan oleh ibunya kepada Enola. Pada ulang tahun Enola yang ke-16, ibunya pergi meninggalkan Enola. Dan ibunya meninggalkan sebuah hadiah kepada Enola yang diberikan kepada bibinya. Beberapa minggu setelah itu, Enola pergi ke stasiun untuk menjemput kedua kakaknya. Namun karena sudah beberapa tahun tidak bertemu, Mycroft dan Sherlock Holmes tidak mengenali Enola. Lalu mereka bertiga pergi menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mycroft sangat kesal dengan kondisi rumah yang sangat berantakan. Dan dia juga kesal dengan sikap dari Enola yang tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu Mycroft meminta bantuan ke teman lamanya, yaitu Miss Harrison, untuk mendidik Enola di asramanya. Datanglah Miss Harrison dan disambut oleh Mycroft. Di sana dia langsung menemui Enola dan mengukur bagian tubuh dari Enola untuk dibuatkan pakaian di sekolahnya Enola. Dan Enola menolak cara yang digunakan Miss Harrison tersebut, dan dia berkata, "Aku tak perlu pergi ke sekolah konyolmu." Mendengar hal itu, Miss Harrison langsung menampar Enola. Lalu Enola memohon kepada Mycroft agar dia tidak perlu masuk ke sekolah asrama tersebut. Namun Mycroft menolaknya, dan Enola lantas memohon kepada Sherlock. Namun Sherlock mengatakan bahwa Mycroft adalah walinya. Karena merasa kesal, Enola pun pergi ke kebun dekat rumahnya, dan dia pun menggambar di sana. Dan di saat itu pun Sherlock datang. Dia mengatakan bahwa aku juga suka menggambar. Di saat bersamaan jatuhlah gambar yang lagi dibikin oleh Enola, dan gambar itu adalah gambar Mycroft. Jir, lucu amat gambarnya cuy. Sherlock bercerita kepada Enola bahwa dulunya Enola adalah gadis pemalu, dan waktu kecil Enola selalu membawa anjing kecil buatannya yang bernama Das. Enola pun bertanya kepada Sherlock, "Kenapa kau tak pernah berkunjung?" Dan Sherlock menjawab bahwa dia sibuk. Jawaban seorang pria nih. Lalu Sherlock mengatakan kalau ibu mereka selalu memiliki alasan untuk semuanya, dan dia memiliki caranya sendiri. Pada malamnya, Enola membuka hadiah yang diberi oleh ibunya. Lalu dia sadar bahwa di hadiah tersebut terdapat sesuatu tentang kepergian ibunya. Dengan kecerdasannya, dia berhasil menemukan petunjuk dari kepergian ibunya, di mana ibunya meninggalkan sebuah uang dan sebuah kalimat, yaitu masa depan kita di tangan kita. Dengan petunjuk tersebut, Enola memutuskan akan mencari ibunya. Esoknya, dia mengambil baju Sherlock Holmes di waktu dia kecil dan pergi ke stasiun yang berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari kedua kakaknya. Tibanya di stasiun tersebut, Enola bertemu dengan keluarga bangsawan yang lagi mencari putranya. Dan dia juga melihat seorang pria misterius yang memasuki kereta tersebut. Selanjutnya, di dalam kabin kereta, Enola melihat tas yang bergerak.
Lalu tas tersebut terjatuh dan ternyata di dalam tersebut terdapat seorang pria di dalamnya. Dia adalah putra dari keluarga bangsawan yang dicari tadi. Namanya adalah Tewkesbury atau kita panggil saja dengan Barry. Di sana, Enola berusaha mengusir si Barry karena Enola takut terdapat masalah dengan pria misterius yang tadi. Dan Barry pun keluar. Namun, 37 detik kemudian Barry kembali masuk karena melihat pria misterius tersebut. Dan dia meminta tolong ke Enola, tetapi Enola menolaknya dan dia pun pergi keluar dari kabin tersebut. Namun, karena mendengar teriakan Barry dan teringat perkataan ibunya, dia pun membantu si Barry dan memukul pria misterius tersebut. Lalu pria misterius tersebut tetap mengejar, tetapi Enola dan Barry berhasil keluar dan melompat dari kereta. Sehingga mereka lolos dari pria misterius tersebut. Di sisi lain, kita dilihatkan dengan Mycroft yang pergi ke kamarnya Enola untuk menemuinya dan membawanya ke sekolah. Namun betapa terkejutnya dia ketika dia tahu bahwa Enola telah kabur dari rumah. Di malam harinya, Enola dan Barry pun istirahat di hutan. Sambil makan, Enola bercerita kalau dia kabur karena tidak mau sekolah di sekolahnya Miss Harrison. Sedangkan Barry kabur karena dia ingin bergabung menjadi anggota Dewan Parlemen, namun keluarganya ingin dia menjadi tentara Inggris. Lalu mereka berdua pun akan pergi ke London bersama. Sesampainya di London, mereka pun berpisah. Enola pun merubah penampilannya dan menyewa tempat penginapan dari uang yang diberi ibunya. Di sisi lain, terlihat Mycroft dan Sherlock yang lagi berbincang mengenai kabarnya Enola. Dan Mycroft dengan kekuasaan politiknya, dia memerintahkan petugas London untuk mencari Enola. Di tempat penginapannya, Enola melanjutkan rencananya untuk mencari ibunya. Dia membuat sebuah pesan berbentuk sandi ke dalam koran-koran yang ada di kota London. Dan dia juga menemui Edith yang merupakan teman ibunya. Di sana dia bertanya mengenai keberadaan dan pekerjaan ibunya. Namun Edith tak mau menjawabnya. Tetapi Enola mendapatkan beberapa petunjuk di sana. Dan dia juga teringat perkataan ibunya yaitu Ellie Houseman. Lalu Enola mencoba membalik kata tersebut dan ternyata itu adalah sebuah alamat yaitu Limehouse-Land. Lalu Enola pergi ke tempat tersebut, tetapi dia tidak menemukan ibunya. Di sana dia menemukan beberapa bahan kimia yang berbahaya dan dapat meledak. Dia mulai berpikir bahwa ibunya sangat berbahaya. Di saat Enola mau pergi, di sana dia dicegat oleh pria misterius dan dia menanyakan keberadaan Barry sambil menenggelamkan kepala Enola. Di saat sudah terdesak, Enola pun pura-pura mati. Namun karena kelengahan pria misterius itu, Enola berhasil menyerang balik dan kabur. Namun pria itu berhasil menangkapnya dan mendorong Enola ke bangunan tempat ibunya. Di sana pria tersebut berhasil menusuk perut Enola. Tetapi ternyata Enola terselamatkan oleh pakaian yang dia gunakan. Di saat terdesak, Enola pun meledakkan bahan kimia di sana dan lari dari pria misterius tersebut. Kejadian tadi, Enola pun merubah rencana yang awalnya mencari ibunya, berubah menjadi melindungi Barry. Dia pergi ke kediaman Barry dengan menyamar menjadi seorang detektif janda dengan menggunakan pakaian serba hitam yang tujuannya agar orang tidak bertanya mengenai latar belakang Enola. Di dalam, Enola pun ditolak dan diusir. Namun di saat akan diusir, Enola mengatakan bahwa dirinya adalah asisten Sherlock Holmes. Tetapi ternyata di sana ada teman dari Sherlock Holmes, yaitu inspektur dari tempat asal Enola. Dan dia mengatakan bahwa Sherlock Holmes tidak mempunyai asisten dan dia juga menawarkan bantuan untuk mencari Barry. Namun mereka berdua pun ditolak dan diusir oleh keluarga Barry. Di luar, Enola tidak kehabisan akal. Dia meminta mengganti pakaian dengan tukang kebun rumah tersebut dan memberinya uang. Lalu Enola juga menanyakan tempat yang sering dikunjungi oleh Barry, dan tukang kebun itu menjawab kalau Barry sering ke hutan. Di sisi lain, Sherlock datang menemui Edith dan menanyakan mengenai keberadaan ibunya. Namun Edith tak menjawabnya, dan Edith juga mengatakan kalau Enola juga pernah menemuinya. Di tempat cukur rambut, Mycroft menemui inspektur tadi dan inspektur mengatakan bahwa dia telah menemui Enola. Dan Mycroft memerintahkan inspektur tersebut untuk mencari Enola.
Di hutan, Enola berhasil menemukan rumah pohon beri dan mencari petunjuk di sana. Ternyata di sana Enola mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Berry. Di tengah asiknya mencari petunjuk, ternyata datang nenek dari Berry. Di sana, nenek Berry bercerita mengenai reformasi yang akan terjadi di Inggris. Dan dia juga mengatakan bahwa jika Enola menemui Berry terlebih dulu sebelum dia, maka sampaikan bahwa dia peduli terhadap Berry. Lalu, berdasarkan petunjuk yang dia dapatkan, Enola pergi ke tempat Berry, dan di sana dia menemui Berry yang lagi berjualan bunga. Enola mengatakan kalau nyawa Berry terancam dan dia membawa Berry menuju tempat penginapannya. Sesampainya di penginapan, mereka lagi berbincang dan Berry menatap Enola. Namun karena malu, Enola membentak Berry dan mengatakan jangan menatapku begitu. Nanti dia baper bro. Lalu Berry bertanya, kenapa nyawanya terancam? Lalu Enola menjelaskan bahwa keluarganya lah yang ingin membunuhnya. Dan mereka jugalah yang telah membunuh ayah Berry. Namun Berry menolak akan hal itu. Karena waktu wafatnya ayahnya, itu terjadi karena adanya perampokan di rumahnya. Di tengah perdebatannya, ternyata di sana ada inspektur yang akan menangkap Berry dan Enola. Enola mengorbankan dirinya dan mengulur waktu agar Berry bisa kabur. Dan alhasil Enola pun tertangkap oleh inspektur tersebut. Setelah itu, Enola dibawa oleh Mycroft untuk dibawa ke sekolah asrama. Namun, walaupun Enola tetap menolak, Mycroft tetap memaksa Enola masuk ke sekolah asrama tersebut. Di sekolah, Enola sangat tidak suka dan tidak sesuai dengan kondisi di sana. Dia sangat terlihat menolak bagaimana pendidikan di sekolah tersebut. Singkat cerita, Sherlock pun pergi mengunjungi Enola, dan dia mengatakan bahwa dia belum bertemu dengan ibunya, dan ibunya mungkin berencana ingin merubah dunia. Dia juga memberikan anjing buatan Enola dulu yaitu Das, dan dia juga memberikan sebuah koran kepada Enola, serta mengatakan bahwa pilihan ada di tanganmu Enola. Apapun yang dikatakan orang lain tidak bisa mendiktemu. Lalu, sesampainya di kamar, Enola membaca koran yang diberikan oleh Sherlock Holmes, dan dia melihat bahwa parlemen akan melakukan sebuah voting, dan setiap suara itu sangat penting. Dan dia juga melihat bahwa ada foto Berry di sana. Ketika Enola lagi membaca koran tersebut, datanglah seorang pembawa paket ke kamar Enola, dan ternyata di dalam paket tersebut adalah Berry, dan dia berencana menolong Enola untuk keluar dari sekolah tersebut. Singkat cerita, mereka berdua berhasil kabur dari sekolah tersebut dan mengambil kendaraan dari Miss Harrison. Sesampainya di persimpangan jalan, Enola tampak ragu memutuskan apa rencananya selanjutnya. Dan teringat perkataan ibunya bahwa ketika kamu berada dalam pengambil keputusan yang sulit, maka akan timbul keberanian sejati di dalam dirimu. Lantas, Enola langsung berencana akan pergi ke tempat kediaman keluarga Berry untuk memecahkan kasus tentang pembunuhan ayah Berry dan percobaan pembunuhan ke Berry. Sesampainya di sana, terlihat rumahnya sangat sepi dan sunyi. Tidak terdapat seorang pun di dalamnya. Ketika sampai di dalam, ternyata ada pria misterius tersebut di dalamnya. Dan pria itu menembaki Enola dan Berry. Dengan keadaan terdesak, Enola menyerang pria tersebut. Namun ternyata Enola gagal. Dan pria tersebut berhasil menjatuhkan Enola dan membuat Enola pingsan. Berry pun datang menolong Enola, namun Berry pun berhasil dikalahkan dan pria tersebut melilit leher Berry dengan tali. Namun Enola kembali sadar dan dia melakukan tekniknya dan berhasil menjatuhkan pria tersebut. Dan kepala pria tersebut terbentur benda tumpul. Di saat akan mati, Enola bertanya kepada pria tersebut, siapa yang menyuruhnya? Dan pria tersebut mengatakan Inggris. Lalu datang nenek Berry dan dia mengambil senjata dari pria tadi. Dan dia pun menembaki Berry dan boom. Berry pun tertembak dan dia pun terkapar. Dan nenek tersebut juga akan menembaki Enola. Tetapi peluru senjatanya habis dan Enola pun selamat. Melihat Berry, Enola langsung menangisi Berry. Dan di saat Enola menangis, perlahan-lahan Berry pun mulai sadar dan ternyata di balik bajunya terdapat rompi anti peluru yang menyelamatkan nyawanya. Dan dia berkata kepada neneknya waktu nenek sudah habis.
Di sisi lain, kita dilihatkan dengan Sherlock pergi mendatangi inspektur dan mengatakan bahwa dia harus menangkap nenek Barry karena ingin mencoba membunuh Barry dan telah membunuh ayahnya Barry. Namun, inspektur berkata bahwa sebelum Sherlock memecahkan kasus ini, Enola terlebih dulu sudah memecahkan kasus tersebut. Sherlock lantas terkejut dan di saat keluar, Sherlock tersenyum dan bangga kepada Enola. Di tempat pertemuan anggota Dewan Inggris, di sana terlihat Barry yang sudah siap memberikan suaranya untuk perubahan undang-undang di sana. Dan di sana Enola pun datang menemui Barry. Barry menawarkan Enola untuk tinggal bersamanya, tetapi Enola menolaknya. Dan Barry bertanya kapan bisa bertemu dan Enola pun menjawab, "Kau belum menyingkirkanku." Lalu Enola pun pergi dan dia membeli koran dan membaca koran tersebut. Dan dia melihat ada kolam yang berisikan sandi, dan dia berpikir bahwa itu adalah pesan dari ibunya. Lalu Enola memecahkan sandi tersebut yang artinya, "Temui aku di Royal Academy pukul 5 nanti, Ibu." Namun Enola sadar bahwa pesan itu bukan dari ibunya, tetapi dari Sherlock Holmes. Dan Enola meminta tukang koran tersebut untuk mengganti bajunya dengan Enola dan Enola membayar tukang koran tersebut. Di Royal Academy tersebut, terlihat kedua kakaknya lagi menunggu Enola yang tak kunjung datang, dan mereka pun akan meninggalkan tempat itu. Dan ketika mau pergi, Sherlock menemukan das anjing buatan Enola, dan dia sadar bahwa Enola ada di tempat itu dan tidak ingin menampakkan dirinya. Lalu, Enola kembali ke tempat penginapannya yang baru, dan ternyata di sana sudah ada ibunya. Dan ibunya menjelaskan alasan kenapa dia ingin pergi. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin dunia seperti ini menjadi masa depan untuk Enola, dan dia berencana akan mengubahnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa selalu di dekat Enola seperti dulu, karena itu akan membahayakan Enola. Tetapi dia tetap selalu ada untuk Enola. Dan akhirnya, Enola menemukan kebebasannya sendiri dan dia akan terus menjadi jati dirinya sendiri tanpa harus didikte oleh orang lain. Baiklah teman-teman semua, itulah review cerita dari film Enola Holmes. Lalu kalau kalian udah nonton alur cerita ini, lebih baik kalian nonton filmnya aja langsung agar lebih mengerti alur ceritanya. Dan mungkin ini adalah review film pertama gua, dan kalau misalnya banyak kata-kata yang salah, bisa diberikan pada kritik dan saran di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like, karena semua hal itu hanya menggunakan kuota beberapa MB. Anjay. See you.